الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Rabu 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 16 Oktober 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun sholat tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hashim dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Sofwan Imron MSI. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin dengan pembahasan tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak melakukan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الله مدام في السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا اسمكم واعتدلوا وترسوا وصدقوا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyihi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyihi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyihi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyihi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika
له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام تحيينا ربنا السلام وأجرنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم الذين خلقه وكل شيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معمون سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد وفي نعمه ويكافئ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعزيز سلطانك اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كنت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا رزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فحسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله كل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اسر عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار السالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب سلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانكم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak saudara yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai cawisan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi bapak saudara yang belum berniat untuk i'tikaf, mari kita niat i'tikaf sejenak kita di dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari ini bertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di masjid yang mulia ini dalam rangka cawisan. Mudah-mudahan kita selalu di dalam kesehatan, di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah membaca satu judul kecil yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Zain Syukri, yaitu ilmu mukasyafah, yang ada perlu kita catat di waktu itu adalah bahwa ahli ma'rifat itu terbuka hijabnya di dunia. Orang-orang yang terbuka hijabnya di dunia itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, hatinya hidup dengan ilham Allah. Yang kedua, ahli akhirat mendapat hidayah dari Allah. Jadi selalu dia dapatkan petunjuk. Yang ketiga, ahli akhirat dikirim oleh Allah utusan ke hati mereka, sebagaimana hati orang mukmin dengan diturunkan nur untuk membuka selubung alam. Nah, hari ini kita akan teruskan biar sedikit-sedikit terus bertambah daripada keilmuan di dalam bermakrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita fatihahkan dulu untuk almarhum Kiai Haji Muhammad Zain Syukri. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'na fi ulumi fid darain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita dahului dengan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya akan bacakan dahulu apa yang menjadi tulisan dari
almarhum abah kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Zain Syukri di buku Menyegarkan Iman dengan Tauhid jilid 2 nih, halaman 50, yaitu ilmu hakikat. Sesungguhnya untuk mendalami ilmu hakikat adalah dengan hati yang bersih, hati yang diturunkan Allah, nur Allah. Allah menghadirkan nur untuk meningkatkan derajat hamba. Yang kita garis bawahi Bapak Saudara, bahwa untuk dapatkan sesuatu itu ada wadahnya. Nah, wadahnya ini harus bersih. Jadi hati ini harus bersih. Karena Allah yang suci itu didatangi oleh hamba yang juga harus suci. Jadi kalau kita nak sholat, salah satu syaratnya harus suci. Suci dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Suci bukan hanya membersihkan badan daripada najis, tapi hatinya pun suci daripada najis-najis, yaitu syirik. Nah, jadi kesucian itu menjadi syarat bagi orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian ini akan dinaikkan Allah kepada makom mahmud, makom yang terpuji, yakni makom fana, untuk mencapai makom ahad. Adapun pekerjaan nur yang dihadirkan Allah kepada hambanya itu untuk meningkatkan amal yang biasa menjadi amal soleh, yakni amal yang menggunakan hak dan wajah Allah. Kehadiran hak dan wajah Allah kepada seorang hamba akan menghilangkan rasa serba aku, menghapuskan serba aku untuk merasakan adanya Allah. Hilangnya rasa aku berarti hilangnya syirik, leburnya diri supaya kekal dengan Allah, fana diri seseorang supaya ada Allah. Hal inilah tanda seorang yang mencapai kemenangan, yakni kembali menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Saudara, ini ada hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa ketika orang sudah mensucikan dirinya, dia harus bersih hatinya. Orang ini akan mencapai satu tingkatan yang itu tidak hanya dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi orang yang selalu beramal soleh. Orang yang beriman biasanya selalu beriringan dengan amal. Jadi kalau ada amanu wa amilus solihat. Nah, termasukkah kita orang-orang yang amanu? Ya. Maka orang-orang yang beriman itu tidak hanya di dalam hatinya dia beriman, kemudian di keyakinan dia ada, tapi dia ada ikrar. Nah, ketika ini sudah ada, apa yang harus dia lakukan? Orang yang beriman itu mestinya dia bertanya kepada yang dia imani, apa yang harus saya kerjakan setelah dalam keadaan iman? Apa ada perintah? Apa perintahnya? Nah, ini untuk menggambarkan orang itu di dalam keimanannya itu fokus kepada yang dia imani. Jadi dia akan menurut. Ketika dia amantu billah, ya Allah, apa yang harus aku kerjakan? Nah, tapi kan kita jarang bertanya sama itu. Beriman, Islam, kemudian ada perintah sholat, ada perintah zakat,
Nah, itu berdasarkan dari apa yang kita ketahui di dalam pengajaran. Kita dididik masuk cawisan, sekolah, di rumah gitu. Tapi sebagai seorang mukmin, pernah gak kita bertanya itu? Sehingga itu akan masuk terus. Kalau sekarang saya sudah sholat, apa yang harus aku kerjakan lagi ya Allah? Oh, kau harus zakat, ya, harus puasa. Sholat ku kerjakan setiap hari 5 waktu. Kemudian puasa ku kerjakan ya Allah. Zakat ku kerjakan. Terus haji ku kerjakan. Dikerjakan kalau ada lagi tak kira-kira. Itu kehendak orang yang mau benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang amilus solihat. Jadi dari tingkatan tadi cuma percaya, kemudian dia kerjakan amilus solihatnya, pekerjaan-pekerjaan yang soleh-soleh, yang baik-baik itu kira-kira apa lagi? Maka ketika dia baca Quran menjadi dustur, menjadi aturan-aturan itu. Ketika dia baca, oh ternyata idak yang 5 ini baik. Ada lagi. Apa? Oh itu sedekah. Oh sedekah. Ada lagi baik, baca. Nah terus kita ikuti. Ternyata waktu kita baca Al-Quran itu ada juga larangan, bukan hanya perintah. Yang ini tidak boleh, ini haram. Terus kita meloi, artinya tidak kita lakukan. Itu satu hal yang sangat hebat ketika kita beriman. Kita tanya apa yang harus kita gawi ke. Nah, itu. Ya, kalau selama ini kita meloi baik kan. Nah sekarang coba diisi di dalam diri kita ini, ya Allah, apa yang harus aku gawe ke? Insya Allah gawinya bakal bertambah. Itulah turun cahaya, turun petunjuk terus menerus di dalam dirinya. Kau sudah sholat wajib, iyo, tambahi sholat sunat. Di dalam syariat orang itu dihukumkan dekat kalau sudah ngawikan sholat wajib, sholat sunat. Nah itu lumayan dekat di dalam syariat. Di dalam bertauhid, orang yang mengerjakan sholat wajib, mengerjakan sholat sunat belum tentu dekat. Ngapa? Kalau dia ngawikan itu baru batas sah, bagus, dan dia taat. Benar, yes, bagus. Tapi mana muamalahnya dengan Allah? Nah ini yang menjadi bagian, bahwa dia ngerjakan itu atas dasar apa? Kalau atas dasar perintahnya baru taat. Tapi ketika dia tingkatkan naik kepada menuju Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan itu wa amilus solihat, tapi dia terasa bahwa yang dia lakukan itu tidak karena dirinya, tapi karena tolongan Allah. Nah, ini yang bagian yang sangat hebat. Kita baca lanjutkan dulu. Menjalankan perintah Allah dibebankan kepada hak dan wajah Allah. Jalan untuk mencapai hak dan wajah Allah tersebut hendaklah mendawamkan zikrullah, supaya diri kita berangsur-angsur terhapus hingga terasa la haula wala quwata illa billah, dan ia melekat kepada hak Allah semata-mata. Rasulullah SAW menemukan diri beliau dalam mi'raj sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara, memang perlu latihan namanya riyadhah. Maka bukan diberikanlah jalan, tariqah. Ada kaifiatnya gimana sih? Nah, kaifiatnya ketika kita sudah mengerti dengan syariatnya, bahwa sholat itu wajib, kemudian kita tambah dengan sunatnya, terus kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala pada posisi bagaimana kita berhimpun dengan Rabb. Nah ini haw namanya, ya. Di dalam diri ini, kalau tadi dikatakan ada wajah, ada hak-hak Allah, sudah mengertikah kita dengan hak-hak itu?
Maka beberapa waktu yang lalu terus kami ini terus diulang-ulang supaya kita ngerti betul dan itu terpakai. Apa itu? Di dalam diri ini ada hak-hak Allah. Contohnya dari 7 sifat-sifat Allah yang maknawiyah ini ada di dalam diri kita dan itu punya Allah, bukan punya kita. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Periksalah sini. Ketika kita rasakan itu, maka dia ada pertalian antara seorang hamba dengan yang dia sembah. Jadi lewat sifat-sifat ini dia terasa ini bukan punyaku, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melakukan sesuatu bukan karena dirinya tetapi karena hak-hak Allah yang ada di dalam dirinya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Sehingga ketika dia mengerti dengan itu maka shadaqallah wa shadaqa rasuluhu. Ketika disampaikan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, tidak hanya di mulut, tidak hanya di bibir, tidak hanya diucapkan, tapi terasa bahwa dia tidak kuat karena dia baca lakukan itu karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isimnya namanya qawi. Jadi kalau ada wong komat qad qamatis shalah aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Kalau ada azan la haula, kalau ada hayya 'alas shalah hayya 'alal falah di dalam azan jawabnya la haula wala quwata illa billah. Kan gambaran yang sangat singkat sekali. Padahal hanya mendirikan sholat, tidak ada kekuatan untuk mendirikan sholat itu. Pak, kita ini cuma sama ini. Tadi mungkin berapa sab. Kalau kita nengok dari segala yang ada ini, uang kita ini banyak. Tapi yang terpanggil untuk ke sini sekian. Nah, yang dia dewek di sana itu mungkin tidak untuk ke sini. Kemana? Mungkin di warungnya, mungkin di rumahnya. Dia tetap melakukan. Tapi rasa dari bapak dari rumah ke sini, dari kendaraan ke sini, dari pasar ke sini, pacak datang ke sini pakai apa? Tahu-tahu tidak mungkin. Nah, dari situlah kita mulai dirasakannya. Ada tak kekuatan? Ada. Punya siapa kekuatan itu? Ngapa kita ngomong la haula wala quwata illa billah kalau kita masih pakai kekuatan kita? Ngapa kita ngomong la haula wala quwata illa billah kalau kita masih aku yang kuat? Padahal arti dari la haula wala quwata illa billah itu dak kati kekuatan, dak kati daya, melainkan itu daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nak dirasakan. Kita lanjut dulu. Orang yang tidak melihat tajalli Allah di dunia ini niscaya tidak melihat ia di akhirat nanti. Amal yang disertakan dengan hakikat dan makrifat itu amal yang ihsan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran di surat Yunus ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaku wujuhahum qatarun wala zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yakni surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wahai umatku, ihsan itu adalah bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, melihat hak Allah. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Wallahu alam. Bapak saudara, disampaikan kembali bukan hanya amilus sholihat, tapi
bagaimana ibadat itu, bagaimana berbuat baik itu, bagaimana melakukan itu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ada rukunnya namanya rukun ihsan. Apa ihsan itu? Hendaklah ketika engkau beribadah itu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kau enggak bisa dan memang itu tidak bisa kecuali dengan wajahnya, maka engkau pasti dilihatnya. Nah, sekarang kita nak nanya, kita lakukan ini sekarang, kumpul di sini, lagi dilihatin apa tidak? Allah melihat enggak? Melihat ya Allah. Nah, kita terasa tidak dilihatin. Kalau terasa ada yang melihat karena Allah dia basar, maka sadaqallah. Hati-hati kita sudah namanya ada taklif, ada yang terikat, ada yang tersirat, dan tersirat itu bertalian dengan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita. Ketika kita dapatkan itu, maka ada rasa yang kita lakukan itu namanya hakikatnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah judul kecil di atas menghantarkan kita untuk menjadi seorang hamba yang selalu bertalian antara hamba dengan yang dia sembah. Jadi dikit, mudah-mudahan itu menjadi kunci di dalam perjalanan. Karena di dalam keagamaan ini ada namanya syariat, ada namanya hakikat, ada namanya tarikat, ada namanya ma'rifat. Nah, insyaallah kita sudah lewati itu. Kita sekarang di dalam perjalanan menuju ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya tidak hanya kita menyembah dengan sekedar pengetahuan, tapi menyembah karena kita terasa dilakukan, ditolongin oleh hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada di dalam diri kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan yang sedikit ini, tapi bisa manfaat untuk diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara, tadi ada catatan sedikit di sini, ada jamaah kita minta didoakan karena dia lagi sakit. Muhammad Rashid bin Ar-Rahman, Muhammad Rashid bin Ar-Rahman sekarang berada di rumah sakit umum, ya. Mudah-mudahan cepat disihatkan Allah Subhanahu wa taala. Syifaan lahu wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisriha binuriha anta rizqana wa ahlana wa man lahu haqqun alaina ya Allah, wa khususan li akhina Muhammad Rashid bin Ar-Rahman si'atan wa afiatan wa salama fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna warzuqhu ya Allah sihatan wa afiatan wa salama fid dini wad dunya wal akhirah. Ya farijal ham, ya kashifal ram, ya man li ibadihi yaghfir wa yarham. Ya ghafiru dzunub ighfir dzunubana, ya ghafiru dzunub ighfir dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Saudara, demikian dan nilalika insyaallah kita bertemu di hari Rabu yang akan datang. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.